Baik, karena kalian semua sudah siap ya dalam mengikuti pembelajaran dari ini, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Nah, semoga kabar kalian selalu dalam keadaan yang luar biasa ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran daring hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini dapat dilancarkan dan juga ilmu yang akan kalian dapatkan juga dapat menjadi berkah. Nah, untuk berdoanya boleh ya dilakukan secara masing-masing di rumah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, selesai. Alhamdulillah ya, untuk berdoanya dicukupkan. Nah, untuk selanjutnya, Bapak ingin mengetahui mengenai kehadiran kalian di pembelajaran daring hari ini. Nah, oleh sebab itu, kalian boleh ya membuka WhatsApp grupnya. Nah, di WhatsApp grup Bapak sudah mengirimkan mengenai link Google Form yang berisi mengenai presensi kehadiran kalian hari ini. Nah, jadi kalian boleh ya mengisikan link Google Form tersebut apakah kalian hadir atau tidak dalam pembelajaran daring hari ini. Nah, Bapak beri waktu 5 menit ya untuk mengisikan link Google Form presensi kehadirannya. Nah, untuk pengisiannya boleh ya didampingi oleh orang tua ataupun wali yang ada di rumah. Nah, Bapak persilakan. Baik, karena Bapak lihat anak-anak semuanya sudah mengisi link Google Form-nya ya, dan berarti kalian semua hadir dalam pembelajaran daring hari ini. Alhamdulillah. Nah, karena kalian sudah hadir dalam pembelajaran daring hari ini, kita mulai saja ya untuk pembelajarannya. Nah, sebelumnya kalian boleh nih mempersiapkan tempat duduk, tempat belajarnya, dan juga alat tulisnya agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sudah? Baik, jika sudah, untuk menambah semangat dalam pembelajaran hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama, bernyanyi lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Kalian udah pada hafal kan lagu Garuda Pancasila? Nah, mantap. Nah, karena kalian sudah hafal, nah mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila bersama-sama ya, agar jiwa nasionalisme kalian semakin tinggi dan juga kalian semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian sudah pada semangat ya. Tapi biar lebih semangat, Bapak punya ice breaking nih untuk kalian. Nah, sekarang kalian boleh ya liatin Bapak dulu mengenai ice breakingnya, mengenai tepuk jari. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 papat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua moa. Marilah kita belajar bersama. Marilah kita belajar bersama. Nah, sekarang boleh ya kalian memperagakan ice breaking yang sudah Bapak berikan tadi. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 patah, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua wawa. Marilah kita belajar bersama. Marilah kita belajar bersama.
Sepertinya kalian sudah makin semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya kalian ingat gak sih kemarin itu kalian belajar tentang materi apa? Masih ingat gak? Nah, baik. Nah, kemarin itu kalian sudah mempelajari mengenai ungkapan permintaan tolong. Dan juga kalian sudah mengenal mengenai satuan berat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, kita hari ini akan belajar mengenai materi mengenai ungkapan permintaan maaf dan juga berbagai macam alat ukur berat yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk materi hari ini punya hubungannya ya dengan materi yang sebelumnya. Lalu apa aja sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, untuk materinya kita akan belajar mengenai berbagai macam ungkapan permintaan maaf beserta ciri-cirinya, dan juga nanti kalian akan membuat contoh dari ungkapan permintaan maaf. Selain itu juga kalian akan belajar mengenai contoh-contoh alat ukur berat benda yang ada di kehidupan sehari-hari beserta fungsi ataupun kegunaannya, serta nanti juga kalian akan mempraktekannya mengenai cara pengukuran berat-berat benda. Oke, dapat dipahami? Oke, mantap. Kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, Bapak sudah mengirimkan satu link di WhatsApp grup. Nah, link tersebut berisi mengenai poster bacaan yang bisa kalian baca mengenai materi ungkapan permintaan maaf. Nah, jadi kalian boleh ya untuk mengakses link pembelajaran tersebut yang berisi mengenai poster bacaan mengenai materi ungkapan permintaan maaf. Nah, boleh ya kalian buka linknya lalu baca poster bacaan tersebut. Nah, kalian baca ya, dan juga tulis jika ada hal yang penting. Baik, apakah kalian semua sudah membaca mengenai poster bacaannya? Baik, mantap. Mengalami kesulitan tidak dalam mengakses link poster bacaannya? Alhamdulillah. Nah, karena kalian sudah membaca dan juga tidak kesulitan ya dalam mengakses link poster bacaannya, kita lanjutkan ya ke pembelajaran hari ini. Nah, sekarang di sini Bapak punya satu cerita. Nah, kalian boleh ya dengarkan. Nah, jadi dalam suatu hari ada murid kelas 2 yang bernama Denny. Nah, Denny ini memiliki sahabat yang bernama Sinta. Nah, jadi dalam suatu hari itu Denny lupa membawa pensil ke sekolah. Nah, oleh sebab itu Denny meminjam pensil milik Sinta. Nah, tapi saat Denny meminjam pensil Sinta itu, Denny secara tidak sengaja menghilangkan pensil tersebut. Nah, lalu apa sih yang harus diucapkan Denny kepada Sinta karena telah menghilangkan pensilnya tersebut? Baik, ada yang tahu apa yang harus diucapkan Denny kepada Sinta? Betul sekali. Nah, tadi tuh bisa ya Denny itu bilang ke Sinta itu, Sinta, maafkan aku karena aku tidak sengaja menghilangkan pensil kamu. Ataupun, Sinta, aku minta maaf ya telah menghilangkan pensil kamu. Ataupun, Sinta, aku memohon maaf kepadamu karena aku telah menghilangkan pensilmu. Nah, jadi itu ya salah satu ungkapan ataupun ucapan yang harus Denny ucapkan kepada Sinta karena telah menghilangkan pensilnya, yaitu ungkapan permintaan maaf. Nah, tadi kalian sudah memberikan contoh mengenai ungkapan permintaan maaf yang harus diucapkan Denny kepada Sinta. Nah, kalian sadar nggak sih ungkapan permintaan maaf itu memiliki ciri-ciri khusus? Ada yang tahu? Nah, baik. Nah, jadi untuk permintaan maaf itu memiliki beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu, jika permintaan maaf itu dituliskan, harus diakhiri dengan tanda titik. Jika kalimat tersebut diakhiri dengan tanda seru, itu berarti bukan ungkapan permintaan maaf. Bisa saja itu ungkapan ajakan. Karena untuk ungkapan permintaan maaf itu diakhiri dengan tanda titik. Lalu yang kedua, ditandai dengan kata maaf. Nah, jadi kalau misalkan ada satu kalimat yang di dalam kalimatnya itu tidak ada tanda maaf, berarti itu bukan ungkapan permintaan maaf. Lalu yang ketiga, diucapkan secara tulus. Nah, untuk permintaan maaf tentunya harus diucapkan secara tulus ya. Nah, baik, dapat dipahami untuk ciri-ciri dari ungkapan permintaan maaf? Baik, luar biasa.
Nah, karena kalian sudah paham ya mengenai ungkapan permintaan maaf dan juga ciri-cirinya, tentunya kalian sudah bisa dong sekarang untuk menyusun ungkapan permintaan maaf sendiri. Oke, mantap, sudah pada bisa ya. Nah, sekarang Bapak punya satu tugas nih untuk kalian, yaitu kalian boleh ya buka Google Classroom-nya di perangkat masing-masing. Sudah dibuka? Nah, Bapak di situ sudah mengirimkan mengenai lembar poster kosong yang harus kalian isi sesuai kreativitas kalian masing-masing. Nah, diisi apa sih, Pak? Nah, kalian boleh ya isi poster tersebut dengan teks percakapan mengenai ungkapan permintaan maaf. Nah, jadi kalian merancang ataupun membuat teks percakapan mengenai ungkapan permintaan maaf dengan benar dan juga kreatif di lembar poster tersebut yang sudah Bapak berikan di Google Classroom ya. Nah, jika sudah selesai, kalian boleh mengumpulkannya di Google Classroom yang sama. Dapat dimengerti untuk tugas hari ini? Baik, mantap. Nah, untuk selanjutnya, kalian boleh ya mengakses link yang kedua yang sudah Bapak kirimkan di WhatsApp group. Nah, link tersebut berisi mengenai video. Nah, video apa sih? Nah, penasaran ya video apa? Nah, boleh kalian tonton terlebih dahulu sekarang. Jika kalian mengalami kesulitan dalam mengakses linknya, jangan lupa ya memberikan informasi di WhatsApp group. Selamat menonton. Alat ukur berat dan kegunaannya. Alat ukur berat adalah timbangan. Jenis-jenis timbangan. Yang pertama, timbangan kue. Yang kedua, timbangan pasar. Yang ketiga, timbangan badan. Yang keempat, timbangan gantung. Yang kelima, timbangan duduk. Dan yang keenam, neraca. Nah, sekarang kita simak satu persatu ya. Yang pertama, timbangan kue. Contoh timbangannya seperti ini. Timbangan kue biasanya digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Contohnya seperti menimbang tepung terigu, tepung tapioka, dan kacang. Nah, jadi biasanya kalau di rumah kamu suka membantu ibumu membuat kue, maka sebelum membuat kue, bahan-bahannya seperti tepung, kacang, telur, gula, kamu timbang dulu dengan timbangan kue. Yang kedua, timbangan pasar. Contoh timbangan pasar seperti ini. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang barang-barang yang dijual. Contohnya seperti menimbang gula pasir, menimbang minyak goreng, maupun telur. Nah, jadi cara menimbang dengan timbangan ini adalah memakai anak timbangan. Kita akan mengetahui berat suatu benda yang akan kita timbang dengan menggunakan anak timbangan. Anak timbangan juga memiliki berat yang berbeda-beda, mulai dari 1 kg, 2 kg, dan seterusnya. Yang ketiga, timbangan badan. Contoh timbangannya seperti ini. Nah, ini adalah timbangan yang mungkin kalian sering jumpai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Timbangan badan biasanya digunakan untuk berat badan manusia. Nah, contohnya, jika kita ingin mengetahui berat badan kita, maka kita akan berdiri di atas timbangan tersebut. Yang keempat, timbangan gantung. Contoh timbangannya seperti ini. Timbangan gantung biasanya digunakan untuk menimbang berat benda dengan cara digantung.
Jadi, benda yang diukur beratnya digantungkan pada pengait yang ada pada timbangan tersebut. Contohnya seperti menimbang buah-buahan, sayur-sayuran, maupun beras. Yang kelima, timbangan duduk. Contoh timbangannya seperti ini. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan petunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran besar, yaitu hingga 300 kg. Contohnya seperti menimbang 1 karung beras, menimbang 1 karung jagung, maupun menimbang 1 karung tepung. Yang keenam, neraca. Contoh neraca seperti ini. Nah, kita bisa melihat neraca di toko yang menjual perhiasan atau emas. Neraca biasanya digunakan untuk mengukur berat perhiasan atau emas. Contohnya seperti mengukur berat cincin, gelang, maupun kalung. Oke, apakah kalian sudah menonton video yang sudah Bapak berikan? Baik, mantap sekali. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman dan juga pengetahuan kalian, Bapak di sini memiliki beberapa gambar. Nah, untuk gambar yang pertama, ini tuh merupakan timbangan yang biasa digunakan sebagai alat akar saat membuat kue atau bahan masakan lainnya. Nah, kalau misalkan Bapak mau buat kue, mau buat masakan, terus kalau misalkan mau menimbang bahan-bahannya itu, Bapak menggunakan timbangan ini. Ada yang tahu ini timbangan apa? Benar sekali. Nah, untuk gambar ini yaitu timbangan kue. Nah, untuk timbangan kue ini dapat digunakan sebagai alat takar saat membuat kue atau bahan makanan lainnya. Nah, biasanya yang bisa ditimbang oleh timbangan kue ini seperti terigu, kacang, tepung tapioka, dan juga bahan-bahan masakan lainnya. Nah, lalu yang kedua, Bapak memiliki gambar timbangan ini. Nah, untuk timbangan ini biasanya digunakan di warung-warung atau di toko kelontong untuk menimbang barang-barang yang dijual, seperti ada minyak goreng, gula pasir, ada telur, ada gula merah, dan juga yang lainnya. Nah, jika dilihat dari fungsi atau penggunaannya, ada yang tahu ini gambar timbangan apa? Benar sekali. Nah, untuk gambar timbangan yang kedua ini yaitu timbangan pasar atau bisa kita sebut sebagai timbangan bebek. Nah, lalu yang ketiga ada gambar timbangan ini. Nah, timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang berat badan dari manusia. Nah, misalkan Bapak pengen tahu nih berat badan Bapak tuh berapa sih? Nah, biasanya Bapak mengukur berat badannya menggunakan timbangan ini. Ada yang tahu ini timbangan apa? Pintar sekali, yaitu timbangan badan. Nah, timbangan badan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau menimbang berat badan, harus menimbangnya pakai timbangan badan ya. Baik, untuk selanjutnya, untuk gambar yang keempat, Bapak punya gambar timbangan ini. Nah, timbangan ini itu biasanya digunakan untuk menimbang benda yang diukur dengan cara digantung. Nah, seperti bisa menimbang buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun yang lainnya. Ada yang tahu ini gambar timbangan apa? Nah, ini tuh biasanya cara pakainya itu digantung ya. Ayo, ada yang tahu? Benar sekali. Nah, ini untuk timbangan yang keempat ini yaitu timbangan gantung. Nah, timbangan gantung ini biasanya digunakan untuk menimbang buah-buahan, sayur-sayuran dengan cara digantung. Seperti namanya ya, digantung. Nah, lalu yang kelima, Bapak punya gambar timbangan ini. Nah, untuk timbangan ini tuh digunakan untuk menimbang benda-benda yang berat. Nah, biasanya tuh yang ditimbang itu memiliki berat sekitar 300 kg. Nah, seperti menimbang karung-karung, menimbang beras karungan, menimbang hasil kebun yang memiliki beratnya banyak, ataupun benda-benda berat lainnya. Nah, biasanya ditimbang oleh timbangan ini. Ada yang tahu ini namanya timbangan apa?
Oke, pintar sekali. Nah, ini adalah timbangan duduk. Nah, timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang berat benda yang sangat berat. Nah, biasanya yang bisa ditimbang oleh timbangan duduk ini sekitar 300 kg, seperti menimbang beras karungan, menimbang hasil kebun, menimbang benda-benda berat lainnya. Nah, lalu yang terakhir, nah ada gambar timbangan ini. Nah, timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda yang sangat kecil. Nah, biasanya itu untuk timbangan itu digunakan untuk menimbang perhiasan seperti emas, seperti berlian, seperti perak, dan juga perhiasan-perhiasan lainnya yang berukuran kecil. Ada yang tahu ini gambar timbangan apa? Wih, pintar ya, kalian semua sudah bisa menjawab ya mengenai berbagai macam alat ukur. Nah, untuk gambar timbangan ini yaitu namanya timbangan neraca. Nah, timbangan neraca ini biasanya digunakan untuk mengukur berat-berat perhiasan yang berukuran sangat kecil. Seperti contohnya mengukur emas, mengukur berlian, mengukur perak, dan juga perhiasan-perhiasan kecil lainnya. Oke, nah tadi kan kalian sudah belajar nih mengenai berbagai macam alat ukur berat yang ada di kehidupan sehari-hari beserta fungsi ataupun kegunaannya. Nah, tadi kalian sudah belajar ya. Yang pertama itu melalui video, yang kedua itu melalui diskusi tanya jawab yang kita lakukan bersama-sama tadi ya, bersama Bapak dan juga anak-anak semuanya. Nah, sehingga kalian sudah tahu dan juga mengerti ya mengenai macam-macam alat ukur berat yang ada di kehidupan sehari-hari beserta fungsi ataupun kegunaannya. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan praktikum. Pada seneng gak kita akan melakukan praktikum? Nah, meskipun praktikumnya kita diadakan secara daring, tapi jangan putus semangat ya untuk melakukan praktikum hari ini. Untuk sekarang, kalian boleh mengecek Google Classroom-nya. Nah, Bapak sudah mengirimkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi oleh setiap kelompoknya ya, mengenai pengukuran berat beberapa benda berbeda. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah mengunduh LKPD di Google Classroom, nanti selanjutnya kalian boleh isi LKPD tersebut sesuai kelompoknya masing-masing dan juga sesuai uji coba ataupun pengukuran yang akan kita lakukan. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, kalian boleh menyediakan alat tulis terlebih dahulu. Yang kedua, kalian boleh menyiapkan timbangan kue sebagai contoh dari alat ukur berat. Nah, lalu yang ketiga, kalian boleh menyiapkan beberapa benda yang memiliki bentuk ataupun berat yang berbeda. Nah, misalkan contohnya seperti buku paket, seperti kotak pensil, seperti botol minum, dan juga tempat makan. Nah, di sini Bapak punya kotak pensil yang akan kita ukur hari ini. Nah, bagaimana sih cara-cara untuk melakukan pengukurannya dan juga pengerjaan LKPD-nya? Nah, yang pertama, kalian siapkan alat dan juga bahan yang akan kita gunakan di percobaan kali ini. Lalu yang kedua, kalian timbang satu persatu benda yang sudah kalian siapkan menggunakan timbangan kue ini untuk mengetahui berat setiap benda. Nah, selanjutnya setelah kalian melakukan pengukuran dan juga kalian sudah menimbang dan juga sudah mengetahui angkanya, selanjutnya kalian boleh isikan berat-berat benda tersebut di tabel yang sudah Bapak sediakan di LKPD. Kalian tuliskan dengan teliti dan benar ya. Nah, setelah kalian sudah mengisi semua tabelnya, kalian boleh menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak tanyakan di LKPD yang sama. Nah, kalian boleh ya jawab keempat pertanyaan tersebut dengan benar dan juga sesuai dengan uji coba yang sudah kalian lakukan hari ini. Nah, untuk selanjutnya, yang terakhir kalian boleh menuliskan kesimpulan dari uji coba ataupun pengerjaan LKPD-nya. Dapat dipahami? Jika sudah dipahami, kalian boleh melakukan pengujiannya sekarang. Kalian kan tadi sudah mengukur nih mengenai berat beberapa benda dan juga sudah mengisikan mengenai LKPD-nya. Nah, kalian bisa menyimpulkan ya bahwa dari 4 benda yang sudah kalian ukur tadi ternyata memiliki berat yang berbeda. Nah, untuk beratnya sendiri bisa ditentukan oleh alat ukur berat benda.
Nah, semoga dalam pengerjaan LKPD ataupun pengujian hari ini dapat memberikan wawasan ya kepada kalian mengenai bagaimana cara mengukur berat benda, dan juga kalian dapat mengetahui gitu ya bahwa setiap benda itu memiliki berat yang berbeda. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Sebelumnya Bapak izin nih kepada kalian untuk mengisi Google Form yang sudah Bapak kirimkan di grup WhatsApp mengenai kesan dan pesan yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, kalian boleh ya mengisikan di Google Form tersebut mengenai pesan dan kesan pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan, apakah membosankan, apakah bikin ngantuk, ataupun nanti bikin bosen, ataupun pembelajaran sangat menyenangkan. Nah, kalian boleh ya mengisi pesan dan kesan pembelajaran hari ini di Google Form yang sudah Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Dapat dimengerti? Baik, untuk pengisian dapat kalian isikan ya setelah pembelajaran hari ini berakhir. Nah, untuk sekarang Bapak ingin mengetahui nih mengenai kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Mau memberikan kesimpulan? Baik, silahkan. Ih, hebat banget ya. Nah, betul sekali. Nah, tadi itu kita sudah belajar mengenai ungkapan permintaan maaf dan juga berbagai macam contoh alat ukur berat yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kita simpulkan ya bahwa ungkapan permintaan maaf itu merupakan sebuah ungkapan perasaan bersalah yang diungkapkan untuk mengakui kesalahan ataupun menunjukkan kerendahan hati. Nah, jadi kalau misalkan untuk ungkapan permintaan maaf itu kita ucapkan saat kita merasa perasaan bersalah ataupun mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan, dan juga untuk menunjukkan kerendahan hati kita ya bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, kita mempelajari mengenai berbagai macam alat ukur berat yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah mengetahui ya mengenai 6 alat ukur berat. Nah, yang pertama itu ada timbangan kue. Lalu yang kedua yaitu ada timbangan pasar atau timbangan bebek. Lalu yang ketiga yaitu timbangan badan. Lalu yang keempat ada timbangan gantung. Lalu yang kelima yaitu ada timbangan duduk. Lalu yang keenam yaitu ada timbangan neraca. Nah, dapat dipahami mengenai kesimpulan pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, untuk yang terakhir kalian boleh ya mengecek WhatsApp grupnya. Bapak di situ sudah mengirimkan link Google Form yang harus kalian isi mengenai evaluasi pembelajaran hari ini. Nah, Bapak tunggu ya untuk pengisian evaluasinya di Google Form-nya. Yang terakhir, Bapak memiliki satu tindak lanjut yang harus kalian lakukan di rumah, yaitu kalian membuat tes deskripsi mengenai pengalaman kalian menggunakan alat ukur berat benda yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, seperti contohnya, kalian menuliskan teks deskripsi mengenai pengalaman kalian saat menggunakan alat ukur timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, ataupun timbangan-timbangan lainnya. Nah, kalian buat ya dalam teks deskripsi. Nah, dapat dipahami untuk tindak lanjutnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Semoga semua yang sudah kalian dapatkan, entah itu ilmu, entah itu pengalaman, entah itu pengetahuan, dapat bermanfaat ya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya, agar ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini diberikan keberkahan dan juga diberikan kemanfaatan. Untuk berdoa, kita bisa lakukan secara masing-masing ya di rumah. Untuk berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah, untuk berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Semangat terus ya untuk mengikuti pembelajaran besok dan juga pembelajaran daring lainnya. Semoga kita bisa segera secepatnya ya untuk belajar bersama-sama lagi di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai berjumpa di lain waktu.